Halo dok, saya pengen bertanya, menurut dokter apakah pandemi COVID ini udah selesai atau belum sih? Sobat Eka TV, yang menentukan selesai apa tidaknya pandemi itu adalah WHO. Jadi pandemi ini kan kejadian luar biasa yang terjadi di seluruh dunia. Jadi bukan hanya beberapa negara, banyak negara. Jadi yang menentukan dia mulai adalah WHO, yang dia menentukan selesai juga WHO. Sementara di negara-negara yang kasusnya sudah rendah seperti di Indonesia, kita bisa mengajukan untuk membuat istilah pandemi tadi turun menjadi endemi. Artinya di kita sudah tidak tinggi kasusnya, walaupun di beberapa bagian di Indonesia masih ada kasus yang didapati positif. Jadi kalau pertanyaannya apakah pandemi belum berakhir, sampai sekarang belum pernah ada WHO mengatakan pandemi sudah berakhir. Belum ada ketok palunya. Berarti pandemi masih ada. Karena pandemi masih ada, kita harus masih menjalani hari-hari kita dengan kondisi di masa pandemi. Betul, sudah tidak seperti zaman tahun 2021 dan 2020 yang lalu. Apalagi ketika Delta yang sedang ramai di dunia, varian yang sedang menginfeksi. Betul, kalau di Indonesia sekarang kita sudah vaksinasi sudah banyak, sudah mencakup sampai hampir 90%, bahkan boosternya juga sudah banyak, sudah lebih dari setengahnya. Tapi karena pandemi belum usai, kita masih harus hidup seperti kita berwaspada di dalam masa pandemi. Tapi sampai kapan? Pertanyaannya mungkin, sampai kapan dong pandemi berakhir? Nah, sampai WHO mengatakan pandemi berakhir. Apa itu? Kondisi di mana penularan dari orang satu ke orang yang lain sudah tidak tinggi lagi. Jadi ada yang kita bilang namanya reproduction rate atau laju penularan dari satu orang tertular, satu orang pasien, satu orang penyakit yang sakit kepada orang lain. Kalau laju penularannya ada di bawah satu, artinya belum tentu dia menularkan ke orang lain, kita sudah bisa berharap bahwa pandemi sebentar lagi akan selesai. Tapi nyatanya di dunia belum. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia sempat loh kemarin kita sampai di bawah satu, tapi setelah ada mudik lebaran, kemudian sudah diturunkan lagi pembatasan sosial, anak-anak sekolah, mahasiswa sudah mulai sekolah dan kuliah, yang kerja sudah masuk lagi ke kantor, akhirnya reproduction rate-nya naik lagi. Tapi bukan itu saja sebagai indikatornya. Indikator keduanya, berapa besar yang sakit parah. Jadi reproduction rate mungkin nanti bisa mendekati 1. Jadi setiap orang itu akan bisa menularkan ke satu orang lainnya. Tapi orang yang tertular sakitnya ringan-ringan saja. Sakitnya nggak banyak keluhan. Nggak sampai harus dirawat di rumah sakit, apalagi sampai meninggal. Nah itu indikator kedua. Indikator ketiga, nah ini indikator vaksinasi. Cakupan vaksinasi sudah harus di atas 70%. Wah, sebentar lagi dong pandemi berakhir. Insya Allah, betul. Sebentar lagi pandemi berakhir. Tapi sampai dengan pandemi berakhir, kita belum bisa. Kita belum bisa sekali lagi untuk seperti dulu. Jadi yang namanya dulu kita pernah punya sebutan new lifestyle gitu ya. Nah, new lifestyle ini masih harus kita jalani. Kita belum bisa kembali lagi kepada sebelumnya ketika pandemi COVID-19 belum ada di dunia. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya Anda semua sudah melakukannya. Tapi biasanya konsistensinya yang tidak bisa dijaga. Ada seperti latah, di mana orang-orang kalau seandainya sudah melihat orang ngumpul, ikut pengen ngumpul. Kalau seandainya di sekolah ada laporan bahkan guru sudah tidak pakai masker. Sampai dengan tiba-tiba pemerintah bilang, kasusnya naik lagi, baru ramai-ramai lagi pakai masker. Dengan demikian sudah bisa kita lihat kalau apa yang kita lakukan sekarang sudah banyak menurunkan tingkat kewaspadaan kita. Tingkat kewaspadaan yang kita turunkan inilah yang nantinya berbahaya, membuat pertanyaan pertama tadi nggak bisa terjawab. Kapan pandemi berakhir? Kalau bisa boleh kita bilang, gimana kita semua? Siapa yang menentukan pandemi itu nanti berakhir? Betul, WHO. Tapi yang membuat WHO menentukan siapa? Kita semua. Jadi orang yang bertanya kapan pandemi berakhir, pasti dia sebenarnya ingin bahwa pandemi supaya cepat berakhir. Nah, kalau seandainya Anda termasuk orang seperti saya, seperti kita semua, Sobat Eka TV, mari
kita jalani hari-hari kita sampai dengan nanti betul status pandemi dicabut sama WHO. Sampai dengan sekarang pemerintah Indonesia pun belum bisa mengatakan kita ada di endemi karena angkanya masih naik turun. Bagaimana caranya? Satu, dengan prokes yang terus dijalani. Dua, lengkapi vaksinasi. Kalau memang sudah harus booster kedua nanti. Tapi kalau masih booster pertama, booster pertama. Yang belum vaksin, coba vaksin 2 kali. Yang belum vaksin pun sekalipun belum pernah, segeralah untuk vaksin. Supaya dengan bersama-sama kita bisa akhirnya mengakhiri pandemi ini. Supaya kita bisa kembali lagi beraktivitas seperti sebelum COVID-19 ada di tengah-tengah kita.